sukacita, 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 sukacita. Bisa. Nah, yuk semuanya berdiri. Dah, semuanya ikut ibu ya. Dah. Nah, tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, 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 sukacita. Nah, gimana? Udah tambah semangat untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus anak-anak Ibu capai pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak Ibu harus bisa atau harus mampu menyebutkan jenis-jenis pantun dengan benar. Yang kedua, anak-anak Ibu juga harus bisa atau harus mampu nanti menyusun teks atau potongan pantun yang telah Ibu sediakan. Yang ketiga, anak-anak Ibu harus bisa menjelaskan organ peredaran darah pada hewan, yaitu pada burung. Yang ketiga, anak-anak Ibu harus mampu menunjukkan organ peredaran darah pada hewan atau pada burung nantinya. Dah, bisa paham? Nah, baiklah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pada tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak Ibu sudah membahas tentang pantun, kan? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa itu pantun? Nah, coba siapa yang bisa jawab angkat tangan? Coba siapa yang tahu apa itu pantun? Nah, jadi pantun itu adalah karya sastra yang terikat dalam suatu naskah. Nah, yang mana pantun ini terdiri dari 8 sampai 12 buku kata. Yang mana pada baris pertama dan kedua itu disebut dengan lampiran. Dan pada baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, itu kan pembelajaran anak-anak Ibu pada materi sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pantun ini, yaitu tentang jenis-jenis pantun. Sebelumnya Ibu mau tanya, coba siapa anak-anak Ibu yang tahu ada berapa jenis pantun? Ada yang tahu jenis pantun itu apa saja? Ada yang tahu? Nah, jadi pantun ini ada banyak sekali jenisnya. Nah, dan kita akan membahas nanti sebagian dari jenis-jenis pantun ini. Nah, yang pertama itu ada pantun nasihat. Apa itu pantun nasihat? Bagaimana pantun nasihat ini? Nah, pantun nasihat ini memiliki tujuan, yaitu untuk menyampaikan pesan moral kepada pembaca atau kepada pendengar yang mendengarkan orang membaca pantun ini. Apa tujuannya? Apa tujuan pantun nasihat yang bisa disampaikan? Nah, yaitu untuk menyampaikan pesan moral atau didikan. Nah, contohnya seperti yang ada pada layar Ibu ini. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Nah, jadi pesan moral yang terkandung dalam pantun nasihat ini yaitu
masa muda kebanyakan santai, sudah rentak, sulit tertawa. Dah. Paham untuk pantun nasihat dan pantun jenaka? Paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke jenis pantun selanjutnya, yaitu di sini ada pantun agama, yang mana pantun agama ini juga memiliki tujuan atau isi kandungan yang membahas tentang manusia dengan penciptanya. Pantun agama ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk menyampaikan pesan moral kepada pendengar maupun pembacanya. Contohnya di sini, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Pesan moral di sini disampaikan apa? Yaitu kalau kita sudah melakukan suatu sunnah atau suatu kebaikan, jangan lagi kita tinggalkan, harus kita teruskan. Kenapa? Karena kebaikan itu jika kita lakukan terus-menerus, maka manfaatnya juga untuk diri kita sendiri. Selanjutnya ada pantun teka-teki, yang mana pantun teka-teki ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ada kata tanya atau kalimat tanya di akhir lirik atau lain pantun tersebut. Contohnya di sini, terendak bentar lalu dibeli. Untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalaulah Tuhan bijak bestari, apakah binatang berkepala dua, berkepala di bawah? Nah, apakah di situ terlihat adanya tanda tanya atau pertanyaan? Ada, yaitu pada lirik atau larik terakhir, yang mana mengatakan apakah binatang berkepala di bawah. Nah, di situ kan mengajukan kepada kalimat tanya. Paham untuk pantun agama dan pantun teka-teki? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke jenis pantun yang terakhir, yaitu ada pantun kanak-kanak atau pantun anak-anak. Pantun apa? Pantun kanak-kanak atau pantun anak-anak, yang mana pantun ini isinya lebih ringan dan lebih menyenangkan untuk anak-anak. Lebih ringan dan menyenangkan untuk anak-anak. Nah, adapun tujuan dari pantun anak-anak atau pantun kanak-kanak ini, yaitu untuk mengakrabkan atau lebih mengenalkan pantun itu kepada anak-anak. Nah, dan pantun anak-anak atau pantun kanak-kanak ini juga memiliki atau mengandung pesan moral di dalamnya. Contohnya, kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagi kita nyanyikan. Nah, di sini apa? Nah, dia menari keluar bilik. Lalu apa? Dia menari sembarang tari. Kemudian dia nyanyi sama adiknya. Nyanyikannya apa? Itu sembarang nyanyi atau sesuka hatinya. Nah, di sini ini maksud dengan menyenangkan untuk anak-anak. Paham? Nah, ada berapa tadi jenis pantun? 5. Ada 5. Apa-apa saja? Pantun nasihat. Pantun jenaka. Pantun jenaka. Pantun agama. Pantun teka-teki.
pantun yang benar. Hilang. Nah, siapa yang mau maju? Nah, Zizi, coba Zizi untuk pantun yang pertama. Nanti gantian ya. Nah, coba Zizi dulu. Nah, coba yang pertama kita perhatikan dulu pantun yang disusun oleh Zizi. Nah, Zizi tempelkan di depan. Nah, sekarang Nenek perhatikan ya untuk pantun pertama yang disusun Zizi, apakah nanti pantunnya benar atau tidak. Zizi tempel di sini. Sampai Nah, perhatikan ya pantun yang disusun oleh teman kita Zizi. Nah, sekarang untuk contoh pantun yang kedua, siapa yang mau maju? Nah, silakan Nova. Silakan Nova. Untuk contoh pantun yang ketiga, siapa yang mau maju? Nah, bilang. Dan bilang tempelkan di samping pantunnya Nova, di bawahnya.
Dah, silakan duduk dulu. Dah, sekarang Anda Ibu perhatikan pantun yang sudah ditempel oleh kawan-kawan yang depan. Pantun yang pertama, coba kita baca sama-sama. Bagaimana dengan pantun pertama ini? Apakah ini menurut anak-anak Ibu susunannya sudah betul? Nah, jadi untuk pantun yang pertama yang ditempelkan oleh Zizi itu susunannya sudah betul. Nah, dan bunyinya pun juga sudah sempurna kalau kita dengarkan. Memetik bunga di tepi jalan, bunga dibungkus di dalam kain. Jagalah selalu kesehatan dengan olahraga secara rutin. Kemudian pantun yang kedua yang ditempelkan oleh Noval. Dan menanak beras menjadi nasi. Masak sayur tentu biasa. Dengan makanan bergizi, tubuh sehat senantiasa. Bagaimana dengan pantun pertama ini? Apakah sudah betul? Sudah. Untuk pantun yang kedua ini juga sudah betul susunannya. Kenapa? Karena di sini sudah terlihat ciri-ciri dari pantunnya yaitu bersaja AB. Nah, pantun yang terakhir yang disusun oleh Gilang. Menyeberang sungai dengan rakit, mengayun sampan bisa dicoba. Jika tubuh telah jatuh sakit, makanan lezat tiada terasa. Apakah ini sudah betul? Nah, itu susunan pantun yang dibuat oleh Gilang itu juga sudah betul. Nah, apakah Nenek Ibu semuanya sudah paham tentang pantun? Sudah. Kalau sudah paham tentang pantun, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu ke sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, bagaimana dengan sistem peredaran darah pada hewan? Apakah sama dengan sistem peredaran darah pada hewan dan sistem peredaran darah pada manusia? Coba siapa yang mau jawab? Apakah sama atau tidak? Atau berbeda? Sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Beda. Untuk lebih jelasnya, apakah sistem peredaran darah pada hewan dan pada manusia ini sama? Kita langsung masuk ke materi kita yaitu sistem peredaran darah pada hewan. Nah, selain manusia, hewan juga mempunyai sistem peredaran darah sama halnya seperti manusia, yang mana darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh hewan. Yang mana darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Kemudian pada prinsipnya sistem peredaran darah pada hewan ini, terutama pada hewan vertebrata, itu sama dengan sistem peredaran darah pada manusia. Contoh hewan vertebrata di sini contohnya adalah ada ikan, ada katak, ada reptil, dan ada burung. Nah, kemudian sistem peredaran darah pada hewan ini juga termasuk ke dalam sistem peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Kemudian secara umum sistem peredaran darah pada hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada namanya sistem peredaran darah terbuka. Yang pertama apa? Sistem peredaran darah terbuka. Yang pertama itu sistem peredaran darah terbuka. Yang mana sistem peredaran darah terbuka ini yaitu adalah peredaran darah yang tidak selalu melalui pembuluh darah. Bagaimana sistem peredaran darah terbuka? Peredaran darah yang tidak selalu melalui pembuluh darah. Nah, kemudian
dihasilkan itu cukup rendah. Nah, maka dari itu sari makanan yang terdorong akan sangat lambat mengalirnya. Nah, contoh sistem peredaran terbuka di sini yaitu yang terdapat pada cacing dan serangga. Seperti salah satu contohnya itu ada belalang. Nah, kemudian sistem peredaran darah yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup. Yang mana sistem peredaran darah tertutup ini yaitu peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Bagaimana sistem peredaran darah tertutup? Nah, sistem peredaran darah yang melalui pembuluh darah, yang mana jantung akan memompa secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Nah, ada berapa tadi sistem peredaran darah? Ada 2. Yang pertama, Secara terbuka. secara terbuka. Yang kedua, Secara tertutup. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini contohnya sistem peredaran darah terbuka tadi yaitu pada belalang. Nah, coba Nana Ibu perhatikan. Di sini ada garis-garis merah yang dinamakan dengan aorta. Kemudian ini adalah garis warna hijau, tampak seperti garis tapi ada ruang di dalamnya dinamakan dengan rongga tubuh. Ini adalah rongga tubuh pada belalang. Kemudian gelembung-gelembung yang memanjang di seluruh tubuh belalang itu disebut dengan pembuluh jantung. Nampak gambarnya? Oke. Nah, nampak kan? Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dalam sistem peredaran darah tertutup ini, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke pembuluh kapiler. Dari pembuluh kapiler kemudian kembali lagi ke organ jantung hewan. Kemudian sistem peredaran darah tertutup ini memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem peredaran darah terbuka. Apa saja sih kelebihannya? Nah, kelebihannya yaitu sistem peredaran darah terbuka ini kelebihannya antara lain darah mengalir lebih stabil dibandingkan dengan sistem peredaran darah tertutup, yang mana sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan itu juga ikut stabil. Yang kedua, hewan ini memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Apa saja contoh hewannya? Ada katak, ikan, reptil, dan burung. Dan tadi kan kita membahas tentang sistem peredaran darah pada apa? Pada hewan. Salah satu. Nah, sekarang coba Anda Ibu perhatikan gambar yang Ibu bagikan. Nah, coba Anda Ibu perhatikan gambar yang sudah Ibu bagikan. Bagian apa saja yang tampak pada gambar itu? Ada serambi, apa lagi? Ikan, apa lagi? Ada apa? Ada arteri, ada paru-paru, ada pembuluh darah, ada ventrikel. Nah, ini adalah contoh sistem peredaran darah pada burung. Nah, contoh sistem peredaran darah pada apa? Pada burung. Nah, bagian yang ini itu dinamakan dengan
luarnya ini, bagian luarnya dinamakan dengan serambi kiri. Bagian dalamnya Bilik kiri. bilik kiri. Nah, jadi di sini ada paru-paru, ada serambi kanan, ada bilik kanan, ada serambi kiri dan ada bilik kiri. Bagaimana dengan sistem peredaran darahnya? Bagaimana dengan sistem peredaran darahnya? Nah, jadi ini adalah jantungnya. Jantung. Nah, darah yang terdapat pada jantung ini akan dipompa melalui bilik kiri. Akan dipompa melalui bilik kiri ini melewati vena ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah organ tubuhnya. Jadi, dari jantung ini darah akan dipompa melalui bilik kiri melewati vena ke seluruh tubuh hewan. Paham? Dari mana? Dari jantung dipompa melewati bilik kiri melalui vena ke seluruh tubuh hewan. Nah, kemudian oksigen akan diikat dan oksigen dilepaskan dan karbon dioksida atau CO2 setelah sampai di sini diikat. Bagaimana? Nah, ulang lagi. Dari jantung darah dipompa melalui bilik kiri melewati vena atau aorta ke seluruh tubuh hewan atau ke organ tubuh hewan. Nah, setelah sampai di sini oksigen atau O2 dilepaskan. Kemudian karbon dioksida atau CO2 diikat setelah sampai di sini. Paham? Nah, darah yang kaya akan CO2 tadi kemudian mengalir melalui vena lagi menuju ke bilik kanan. Nah, dari organ tubuh tadi, darah akan mengalir lagi ke bilik kanan dan serambi kanan. Kemana? Ke bilik kanan dan serambi kanan. Nah, kemudian setelah sampai di bilik kanan, kemudian darah akan dipompa lagi. Dipompanya kemana? Masuk ke dalam paru-paru. Kemana masuknya? Ke dalam paru-paru. Dari bilik kanan ini darah dipompa lagi menuju ke paru-paru. Paham? Nah, setelah sampai di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah sampai di sini, setelah sampai di paru-paru ini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian setelah itu darah masuk lagi ke bilik kiri dan serambi kiri. Paham? Paham? Perlu ibu ulang lagi? Tidak. Nah, coba siapa yang bisa jelaskan tadi bagaimana sistem peredaran darahnya? Dari mana awalnya tadi? Dari jantung. Dari jantung kemudian kemana? Ke bilik kiri dulu. Ke bilik kiri. Dari bilik kiri kemudian mengalir melewati aorta menuju ke seluruh tubuh atau ke organ tubuh. Nah, setelah sampai di organ tubuh ini kemudian oksigen dilepaskan dan karbon dioksida diikat. Nah, setelah sampai di sini oksigen dilepaskan dan karbon dioksida diikat. Nah, setelah dari situ darah kemudian dipompa lagi menuju ke bilik kanan dan serambi kiri melalui vena. Dari organ tubuh ini tadi
darah dipompa lagi menuju ke bilik kanan dan serambi kanan melalui vena. Nah, setelah sampai di sini kemudian dipompa lagi menuju ke paru-paru. Setelah sampai di paru-paru, kemudian terjadi pertukaran apa? Pertukaran apa? Nah, pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 dengan karbon dioksida. Nah, setelah itu kemudian dipompa lagi balik ke serambi kiri dan bilik kiri. Paham? Nah, apa-apa saja tadi organ pada sistem peredaran darah? Ada bilik. Apa lagi? Coba siapa yang bisa menunjukkan gambarnya? Coba siapa yang maju? Coba siapa yang bisa menunjukkan gambarnya yang udah dipapan kan sudah ada. Coba siapa yang bisa? Jantung yang mana tadi jantung? Nah, coba pada gambarnya jantung yang mana? Nah, coba siapa yang mau maju satu orang saja? Nah, ayo cepat. Bawa gambarnya. Dah. Sekarang Novel perlihatkan pada gambarnya sama kawan-kawannya. Dan Novel tunjukkan jantung tadi yang mana. Nah, jadi jantung adalah yang bulat di tengah ini. Kemudian ada apa lagi? Paru-paru yang mana? Nah, ini adalah paru-paru. Kemudian ada apa tadi? Ada serambi kiri. Yang mana serambi kiri? Nah, ini adalah serambi kiri. Serambi bilik kirinya yang mana? Nah, yang ini. Kemudian ada apa lagi? Ada organ tubuh. Yang mana organ tubuh? Nah, organ tubuh yang paling bawah. Ini adalah organ tubuh. Kemudian ada apa lagi? Ada bilik kanan. Kemana bilik kanan? Yang ini. Serambi kanannya yang mana? Nah, oke. Nah, silakan Ibu. Terima kasih ya, Nova. Nah, jadi ada apa saja tadi? Ada jantung, ada paru-paru, ada apa lagi? Ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Kemudian ada organ tubuh. Nah, apakah Ibu sudah paham untuk sistem peredaran darah? Paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu fungsi organ peredaran darah pada hewan. Ada apa tadi? Ada jantung. Jantung burung itu mirip dengan jantung mamalia yang memiliki 4 lubang di dalamnya. Yang mana jantung burung itu terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel yang memisahkan arah yang mengandung oksigen dan arah yang tidak mengandung oksigen. Yang kedua ada arteri tadi. Ada di gambarnya arteri? Ada kan? Nah, yang kedua itu arteri. Yang mana arteri ini memiliki fungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Apa fungsinya? Membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada vena. Apa fungsi vena? Vena ini berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung dari sebagian tubuh. Yang keempat ada apa? Ada
ini kita